kemiskinan ekstrim. Iya. Nah, kenapa kemiskinan ekstrim Kota Solok itu bisa 0? Kita perkuat di data. Jadi kita tidak data yang dari BPS, hasil sensus maupun dari data P3KE, itu hanya kita jadikan sebagai rujukan awal. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk intervensi yang akan kita lakukan, maka kita lakukan verifikasi lapangan, itu door to door, by name by address, dengan melibatkan seluruh PSM dan teman-teman di kelurahan. Kita memiliki PSM di setiap kelurahan dan juga memiliki fasilitator di setiap kelurahan, dan itu kita lakukan face to face, door to door. Dari situlah nanti kita ketahui intervensi apa yang harus kita lakukan untuk agar kemiskinan ekstrimnya bisa teratasi. Kita ketahui penyebabnya kenapa kemiskinan ekstrimnya karena tergolong miskin ekstrim, dan intervensi apa. Nah, ada yang karena persoalan perumahan, ada beberapa akhirnya kita pindah-pindahkan ke rumah rusunawa. Kita di Kota Solok juga punya rusunawa milik pemerintah. Jadi yang tidak bisa kita intervensi ke rumahnya, ini yang kita geser ke rusunawa. Nah, ada yang memang persoalan penyakitnya ini kita selesaikan bantuan pengobatannya. Ada yang memang belum ada jaminan sosial. Nah, tantangan bagi kita di Kota Solok, mobilitas penduduk datang ke Solok itu sangat tinggi. 2023 saja jumlah penduduk datang ke Kota Solok itu pindah datang secara administrasi kependudukan itu jumlahnya 3.000 lebih, 3.600-an selama tahun 2023. Itu sepertiganya baru angka kelahiran. Jadi angka kelahiran kita paling tinggi 1.000 sampai 1.100 tahun. Tapi jumlah penduduk datangnya ke Kota Solok tahun 2023 saja itu 3.000 lebih. Nah, ini merupakan beban tersendiri sehingga ini perlu melakukan kebijakan baru. Ini karena ada layanan-layanan sosial yang ada di Kota Solok. Nah, termasuk ini munculnya kemiskinan baru. Dan kita memiliki hasil dari pendataan itu ditetapkan sebagai prioritas sasaran untuk program prioritas penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang ditetapkan dengan melalui keputusan wali kota. Seluruh OPD dan seluruh lembaga manapun nanti merujuk ke sini, baik menggunakan dana CSR, dana santunan dari bank-bank ataupun dana bantuan sosial, dan juga dari dana APBN yang sampai ke Kota Solok terkait dengan bangunan ini. Jadi memang kita ada juga kerjasama dengan provinsi, dengan dinas sosial provinsi terhadap penanganan. Kalau APBD kita sendiri tidak cukup. Jadi juga ada BAZ yang juga ikut di dalam hal ini berperan serta. Ada juga BUMN dan BUMD Kota Solok yang juga ikut berperan serta, dan juga ada dari swadaya masyarakat sendiri dan juga dari perantau juga malah ikut dalam hal penanganan masalah kemiskinan stunting ini, dan termasuk stunting juga di dalamnya sebetulnya. Ini pendekatan Pak Wali Kota dengan Pak Wali Kota dan seluruh pimpinan daerah dengan perantau, dengan OPD, itulah kemudian yang menjadi hasilnya memang bisa penanganan kemiskinan ekstrimnya bisa kita atasi. Tinggal sekarang bagaimana miskinnya yang lagi kita entaskan gitu. Sehingga target angka kemiskinan 2% itu kalau bisa di bawahnya malah bisa kita capai di 2026 di target akhir RPJMD kita. Nah, kemudian apakah kita sudah menerapkan dalam perencanaan kita? Tentu kita sudah mempedoman ini. Cuman ada yang skalanya kita kota, karena kita kecil ini, Pak. Persoalannya relatif hampir sama. Nah, memang yang ada kita bagi peruntukan, misalnya kan daerah Payo ini sebagai daerah agroindustri, agrobisnis, daerah pertanian agro, dan ada daerah kawasan-kawasan industri kecil dan perdagangan. Nah, tapi untuk secara umum Kota Solok kita lihat sebagai satu kawasan. Jadi ada memang pendekatan spasialnya itu yang kita spesifikkan, dan ada yang memang berlaku untuk seluruh Kota Solok. Nah, seperti untuk sektor pertanian. Sektor pertanian ada yang agro wilayah Solok bagian barat, dan ada wilayah perkebunan Solok bagian arah utara. Kalau kita bagi 4 Kota Solok ini ada Kelurahan Layang, Kelurahan Tanjung Paku, Nambanimo. Itu pertanian juga, tapi itu lebih kebanyakan ke perkebunan dan peternakan. Bagian barat sampai ke Payo itu adalah lebih kepada agro dan agrowisata, karena di situ ada bunga krisan juga, ada juga perkebunan dan kopi Payo yang terkenal itu di sana, Pak. Nanti dengan Pak Kadis Pertanian nanti Pak bisa kopi Payo, Pak. Nah, ada juga ini Pak Asisten 2 ini nih, yang menggawangi ini, Pak. Silakan Pak Asisten.
terkait dengan pembagian wilayah komunitas bulan. Udah pas ya. Nah, Kampung Jawa itu daerah UKM, daerah sentra IKM. Tanjung Paku sentra kerajinan. Sekarang kita sudah menggenjot itu sebagai sentra kerajutan dan batik. Namanya batik Batu Lawih. Jadi kalau tema umum kita adalah bagaimana mewujudkan Solok yang diberkahi, Solok yang maju dan Solok yang sejahtera. Demikian penjelasan kami. Sakip. Nah, untuk sakit kita mohon bantuan kepada Pak Inspektur bagaimana kenapa masih P dan kenapa